harus seimbang. Jadi kita hidup di dunia ini harus seimbang. Seimbang apanya, Ustaz? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebagai landasannya dari kajian kita, tema kita saya sampaikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya ada dari sebagian mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan berikanlah kebahagiaan kepada kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Ini dalil dari Al-Quran untuk tema kita. Kemudian saya sampaikan pula sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu qinahu fi qalbihi wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu fi qalbihi. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Siapa orangnya yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah jadikan hatinya menjadi kaya. Urusannya dimudahkan oleh Allah, kehidupannya dicukupkan oleh Allah, dan dunia serta isinya akan mendekati orang tersebut. Namun sebaliknya, kata baginda Rasulullah SAW, siapa orangnya yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah jadikan hatinya menjadi fakir, menjadi sempit. Kemudian Allah sempitkan juga segala urusannya. Allah tidak akan mencukupi segala kebutuhannya, dan dunia tidak akan mendekati orang tersebut. Inilah dua dalil landasan yang menjadi tema kita, yaitu hidup harus seimbang. Kita ini manusia di dunia ini yang berkaitan dengan kebutuhan hajat hidupnya. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada 4 golongan manusia di dunia ini yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, hajat hidupnya. Apa, Ustaz? Siapa saja dari 4 golongan tersebut? Kita perhatikan baik-baik ya, Bu ya. Kita amati baik-baik, nanti kira-kira kita berada di golongan yang mana. Kan begitu, Bu ya? Kira-kira kita ada di golongan mana nih? Maka perhatikan baik-baik. 4 golongan manusia yang ada di dunia ini yang berkaitan dengan kebutuhan kita, baik kebutuhan jasmani atau kebutuhan rohani. Yang pertama, golongan pertama yaitu alimi bi amri dunya wa
dunianya dan manusia yang ngerti tentang kebutuhan akhiratnya. Ini golongan yang pertama. Maka golongan yang pertama ini disebut dengan golongan yang sempurna, yang ideal, yang seimbang. Ibu, golongan yang seimbang. Tahu kebutuhan dunianya, juga tahu kebutuhan akhirat. Cari duitnya rajin, Bu. Nih, golongan yang pertama. Mencari duitnya rajin, bekerjanya rajin, usahanya rajin. Begitu pula golongan ini tentang akhiratnya sama. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, ngajinya rajin. Jadi seimbang. Dunia dikejar, akhirat pun dikejar. Dunia dipenuhi, akhirat pun dicukupi. Ini golongan yang pertama. Kalau kata anak sekarang sempurna. Sempurna. Maka golongan yang pertama ini disebut dengan golongan salimun. Apa Bu? Salimun, yaitu golongan orang-orang yang selamat. Karena apa? Karena dia bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya, juga kebutuhan rohani. Sungguh-sungguh kerjanya, sungguh-sungguh usahanya, sungguh-sungguh mencari uangnya, sungguh-sungguh. Begitu pula tentang ibadahnya juga sungguh-sungguh rajin. Sholatnya sungguh-sungguh, baca Qur'annya rajin, semuanya dua-duanya sungguh-sungguh. Maka sesuai kata sabda baginda Rasulullah SAW, "I'mal fi dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu godan." Carilah penghidupan bekal untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan carilah bekal untuk akhiratmu, Bu, seakan-akan engkau mati besok. Sudah siap Ustaz, semuanya sudah siap. Dunia sudah dikerjakan, sudah dicukupi, akhirat juga sudah dicukupi. Inilah golongan orang-orang salimun. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yaitu alimu bi amri dunya wa jahilu bi amril akhirah. Alimu bi amri dunya wa jahilu bi amril akhirah. Apa artinya Ustaz? Artinya golongan yang kedua ini adalah golongan yang tahu, yang ngerti, yang paham tentang urusan dunia, perkara-perkara dunia, tapi ada tapinya. Tapi kurang tahu alias orang bodoh tentang perkara-perkara akhiratnya. Seimbang nggak Bu? Seimbang nggak Bu? Nggak seimbang, ya. Paham mengerti tentang urusan dunianya, tapi nggak paham, nggak ngerti tentang urusan akhirat. Maknanya apa Bu? Maknanya orang ini rajin usahanya, rajin kerjanya, rajin mencari uangnya, kebutuhan dunia. Tapi sebaliknya untuk kebutuhan akhirat, dia malas untuk beribadah, dia malas untuk sholat, dia malas untuk mengaji, dia malas untuk membaca Al-Quran. Kebutuhan akhiratnya terlantang. Kira-kira ada nggak Bu yang seperti itu? Banyak. Kan bahasa orang tua, bahasa orang sini, Masya Allah, dunia dikejar, berangkat pagi, pulang malam.
disebut dengan golongan khasirun. Apa Bu? Khasirun. Asal kata dari khasir yaitu golongan orang-orang yang rugi. Golongan orang-orang yang rugi. Mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Harta banyak tapi ibadah pahala kosong. Makanya termasuk golongan yang rugi. Mudah-mudahan kita berlindung ya Bu ya, tidak termasuk golongan yang kedua ini. Ya. Kalau Ibu pilih sudah dua, kira-kira golongan yang mana Bu? Kemudian golongan yang ketiga. Siapa itu golongan yang ketiga? Yaitu jahilu fi amri dunya wa alimu bi amril akhirah. Ini golongan yang ketiga. Jahilu bi amri dunya wa alimu bi amril akhirah. Apa Ustaz artinya? Artinya golongan yang ketiga ini adalah golongan orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu tentang urusan-urusan dunia, tapi sebaliknya dia tahu, dia ngerti, dia pintar tentang urusan-urusan akhirat. Kebalikan tuh, kebalikan dari nomor dua. Ya. Jadi golongan yang ketiga ini golongan yang kurang tahu tentang urusan-urusan dunia, tapi dia paham, ngerti tentang urusan-urusan akhirat. Contohnya Bu, kerjanya malas, usahanya malas, nyari uangnya malas, tapi di sisi lain golongan ini ibadahnya rajin, sholatnya rajin, Bu, puasanya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin. Kira-kira seimbang gak Bu? Seimbang gak? Bu, seimbang. Sesungguhnya tidak seimbang. Ya Bu, sesungguhnya tidak seimbang karena jomplang. Dunianya ringan, akhiratnya berat. Dunianya tidak dikejar, terlantar, tapi akhiratnya dikejar. Sesungguhnya tidak imbang. Tapi golongan ini dapat pujian dari Allah dan Rasulnya. Mengapa dapat pujian dari Allah dan Rasulnya? Karena golongan ini mementingkan tentang urusan akhiratnya dibanding dunia. Tidak mampu tentang urusan dunianya, nggak sanggup mencari rezeki yang banyak, tidak pandai mencari harta, Bu, tapi dia memilih untuk akhiratnya, rajin ibadahnya, rajin puasanya. Kira-kira ada nggak juga boleh begitu? Ada nggak boleh? Ada. Ya Allah, kelihatannya keluarganya pas-pasan, suaminya juga kerjanya pas-pasan begitu saja, istrinya begitu saja, tapi ibadahnya masya Allah, masya Allah bagus ibadahnya. Ini yang dapat pujian dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi." Apa kata baginda? Siapa yang menjadikan akhirat jadi pilihannya, jadi tujuannya, maka Allah akan menjadikan hatinya orang tersebut menjadi kaya. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah, bahkan dunianya nanti akan mengikuti orang tersebut. Asal syaratnya jadikan akhirat itu sebagai tujuan hidupnya, tujuan kita di dunia ini. Bu, maka golongan ini disebut dengan golongan
Jadi sekali lagi, kalau ibu nggak bisa meraih golongan yang pertama yang sempurna, maka bolehlah ambil golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang beruntung. Namun tetap saja kurang imbang. Ibu mau enggak miskin tapi ibu rajin ibadah? Bu, ibu nggak punya harta, pas-pasan hartanya, kan nggak pinter suami ibu dan ibu mencari harta, nggak pinter. Makanya dapat hartanya cukup untuk makan saja, cukup untuk biaya anak sekolah aja. Tetangga punya mobil, tetangga punya ini, punya ibu enggak. Tapi ibu rajin ibadah. Pertanyaan saya, kalau enggak seperti itu, Bu, enggak. Orang seimbang emang. Jadi kalau ada pilihan enggak mau, yang mau itu pilihan yang pertama. Hartanya banyak, kontrakannya banyak, mobilnya bagus, rumahnya gede, motornya ada, tabungan di bank banyak, gitu ya. Terus dia juga rajin ibadah. Sempurna. Haji siapa? Haji Nasir. Amin. Bu, itu yang diidam-idamkan oleh kita ibu ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di 4 golongan ini, maka tinggal dicari, tinggal dipilih mau jadi golongan yang mana. Ibu ya, mau sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang terakhir. Siapa yang keempat yang terakhir, Ustaz? Golongan yang keempat yang terakhir adalah jahili bi amri dunya wa jahili bi amril akhirah. Ibu udah ngerti artinya? Udah tahu artinya? Jahili bi amri dunya wa jahili bi amril akhirah. Apa Ustaz artinya? Artinya golongan manusia ini adalah golongan yang bodoh urusan dunianya, tidak pintar, tidak ngerti urusan dunianya, alias miskin di dunianya, kemudian akhiratnya juga bodoh, nggak ngerti, nggak paham, nggak mau ibadah, nggak mau sholat. Kalau kayak udah duluan tuh. Orang goblok. Bu, orang bledut. Kalau bahasa kita manusia yang bledut, manusia yang tidak ada gunanya, manusia yang tidak ada manfaatnya. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, nyari duit nggak mau, ya Bu ya. Kerjanya tidur, nongkrong, begadang dan lain-lain sebagainya. Begitu pula giliran untuk kebutuhan akhiratnya. Ibadahnya nggak mau, sholat nggak mau, puasa nggak mau, ya Bu ya, baca Quran nggak mau. Masya Allah. Ya, kayak apa Bu? Kayak kucing. Tidur, ya Bu. Tidur terus. Kira-kira Ibu mau milih golongan yang keempat? Pertama. Nauzubillah, subhanallah, mudah-mudahan suami kita jangan seperti itu. Mudah-mudahan anak keturunan kita juga jangan seperti itu. Golongan yang keempat bodoh dua-duanya, dunianya bodoh, akhiratnya pun bodoh. Maka kelak orang tersebut, golongan tersebut di akhirat akan tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tertunduk malu di hadapan Allah di akhirat? Karena
inilah 4 golongan manusia